Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat beriktikaf di tempat ini, tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, di mana kejahiliahan orang jahiliyah pada saat itu sebagaimana dijelaskan dalam beberapa kitab sirah, hanya ada beberapa orang yang bisa membaca dan menulis. Kalau dalam riwayat sirah disebutkan sekitar hanya 40 orang Arab Quraisy yang bisa membaca dan menulis. Maka Allah mengutus baginda Rasulullah SAW untuk membenarkan pemikiran umat manusia pada saat itu, sehingga keadaan mereka yang gelap gulita menjadi terang benderang. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Malamnya itu terang benderang, dan seseorang yang berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW tidak akan pernah tersesat walaupun berjalan di kegelapan malam. Semoga jamaah yang berhadir pada malam yang berbahagia ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar. Allahumma amin. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang syafaat baginda Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis yang sangat menarik. Pada saat hadisnya sangat panjang yang sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Pada saat semua kita nanti yang termasuk yang berada pada malam ini itu akan mencari sosok Nabi Muhammad SAW. Kita akan menanyakan di mana yang namanya Nabi Muhammad. Semua manusia mulai dari awal diciptakan sampai dengan hari akhirat akan mencari satu orang sosok Nabi Muhammad dan akan meminta syafaat. Pada saat itu orang-orang berdatangan mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan dirinya dia pernah berdosa pada saat Allah melarang untuk memakan buah khuldi, namun dia melanggar. Datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh telah menggunakan doa pamungkasnya. Kenapa? Karena pada saat beliau berdakwah selama 1000 tahun, hanya 50 tahun masa dakwah beliau yang aman. 950 tahun itu hanya beberapa orang yang masuk beriman kepada ajakan Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh meminta kepada Allah untuk memusnahkan mereka semuanya yang tidak beriman kepada Allah.
Sehingga pada saat orang-orang mendatangi Nabi Nuh, pada saat itu Nabi Nuh juga menyarankan untuk mendatangi Nabi yang lain. Datang Nabi Musa, Musa juga seperti itu. Mendatangi Nabi Isa, Nabi Isa juga seperti itu. Sehingga datanglah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu hadis yang diriwayatkan oleh Husain ibnu Abdurrahman an syaikhihi min Quraisy qala auhallahu ila nabiyhi Muhammad alaihi salam. Pada saat itu datang kita kepada baginda Rasulullah SAW untuk meminta syafaat kepada baginda Rasul, dan Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad, atuhibba an aj'ala amru ummatika ilaik. Wahai Muhammad, kuberikan wewenang kepadamu untuk kau perlakukan umatmu sesuka hatimu. Mau kau apain silahkan. Ini wewenang otoritas yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Namun lihatlah bagaimana akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat diberikan otoritas oleh Allah untuk memperlakukan umatnya sesuka hati Nabi Muhammad. Maka pada saat itu Nabi Muhammad menjawab, yarhamkumullah. Ini bukan jawaban Nabi Muhammad ya, jawaban dari Bersin tadi. Yarhamkumullah, yahdikumullah. Nabi Muhammad menjawab, la ya Rabbi, anta khairum minni wa arhamu minni. Tidak wahai Allah, engkau itu lebih sayang daripadaku dan lebih baik daripadaku. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi izan ahzika fihim. Maka pada saat itu Allah memberikan wewenang kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada siapapun yang dia inginkan. Ini merupakan sebuah pujian dan bagaimana akhlak baginda Rasulullah SAW yang harus menjadi contoh bagi kita semuanya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan standarisasi akhlak baginda Rasulullah SAW itu adalah Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Standar akhlak Nabi Muhammad itu adalah Allah. Hari ini mungkin kita bisa senang kepada seseorang dikarenakan apa? Dikarenakan dia punya jabatan. Kita bisa suka kepada seseorang dikarenakan dia punya duit banyak. Mungkin tampangnya yang ganteng, cara berkatanya yang baik. Itu dikarenakan akhlak standarisasi manusia. Lihatlah bagaimana kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Kendati anaknya maaf, anaknya bodoh, anaknya sakit, tapi cinta seorang ayah itu luar biasa terhadap anaknya. Nah, itu merupakan akhlak dari seorang ayah kepada anak. Bagaimana cinta Rasul kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita harus menjadikan ini sebagai ibrah. Pelajaran kita wa'adul haq, janji pasti ini seharusnya menjadi pelajaran penting kepada kita semuanya. Agar apa? Agar kita bisa hidup sukses di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada malam ini kita akan membahas tentang buku catatan, di mana setelah Rasul nanti memberikan syafaatnya kepada umatnya, maka kita akan diberikan buku catatan. Buku catatan itu lebarnya itu, panjangnya itu maddal basar, sejauh mata memandang. Begitulah luas buku catatan yang akan dibagikan kepada kita. Bayangkan kalau di dalam sebuah sandiwara, apalagi kita diminta untuk berperan sebuah peran, maka kita harus menghafal sekian ratus lembar transkrip sandiwara. Dulu kami teringat waktu masih di pondok di Bustanul Ulum Langsa, pada saat kita mengikuti sandiwara Lughatul Arabiyah, kita harus menghafal pembicaraan tersebut. Itu hanya beberapa menit tampilnya. Hari ini Allah sudah memberikan kesempatan umur kepada kita tampil dengan umur yang Allah berikan kepada kita. Ada di antara kita yang Allah anugerahkan umur
sampai dengan 80 tahun. Ada yang 100 tahun. Kesemuanya itu akan kita isi buku catatan kita. Bayangkan, detik per detik, menit per menit, jam per jam, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, tahun per tahun. Buku catatan itu akan kita penuhi dengan semua aktivitas. Aktivitas itu tidak akan pernah terlewatkan satu detik pun, sehingga momen pembagian buku catatan itu merupakan momen yang paling penting di dalam menjalani kehidupan. Maka kita harus melihat bagaimana ayat-ayat Allah pada saat buku catatan tersebut dibagikan kepada kita. Allah berfirman di dalam surat At-Takwir ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idzas suhufu nusyirat. Dan apabila suhuf, buku itu diterbitkan semuanya, buku-buku catatan itu akan dipampangkan di atas kita, di hadapan kita, dan kita akan melihat catatan tersebut maddul basar, sejauh mata memandang. Dan tebalnya itu adalah, jilitannya itu adalah 99 jilid buku catatan kita. Ini merupakan momen yang paling menegangkan pada saat buku catatan tersebut diterbitkan oleh Allah, diproduksi, dan itu akan diberikan kepada kita. Dan bagaimana suasananya pada saat buku catatan tersebut diberikan kepada manusia? Allah berfirman di dalam surat Al-Jathiyah ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa tara kullu ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujza ma kuntum ta'malun. Dan pada hari wa tara kullu ummatin jathiyah, pada saat itu setiap manusia jathiyah, mereka itu semuanya berlutut. Kondisi orang-orang yang pada saat mereka menerima buku catatan itu, ada di antara mereka yang sambil berlutut. Dan mereka akan dipanggil, tud'a ila kitabiha yauma tujza ma kuntum ta'malun, yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan mereka itu akan dipanggil satu persatu. Bayangkan, hari ini pada saat kita mengantri, itu merupakan sesuatu yang paling membosankan. Baru kita mengantri sebentar saja di rumah sakit, sudah merepet, sudah tidak sabar. Bagaimana nanti antriannya di hari akhirat pada saat kita akan diberikan buku catatan tersebut? Dan buku catatan tersebut, ma kuntum ta'malun, apa saja yang telah kita perbuatkan pada saat kita hidup di dunia. Yakinilah Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, duduk kita di malam ini merupakan catatan yang akan tertulis di dalam buku harian kita. Bayangkan, ternyata nanti pada saat kita dihisab oleh Allah, kita akan mengklaim semuanya, kita akan mengakui semuanya dan meminta kepada Allah, akan menanyakan semuanya. Mana dulu kebaikan yang pernah kulakukan? Pada saat pengajian setelah maghrib di Masjid Baitur Rahman, aku beriktikaf sembari mengikuti pengajian. Semua catatan tersebut akan tertulis, akan terhurai di dalam buku catatan kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, manusia pada saat mereka mendapatkan buku catatan tersebut, maka mereka disuruh baca oleh Allah terhadap buku catatan tersebut. Maka kalau seandainya kondisi ini terjadi kepada manusia tersebut, dia adalah orang yang paling apes, dia adalah orang yang paling rugi. Kenapa? Karena kita diminta berjidal dengan Allah. Seharusnya kondisi seperti itu tidak dialami oleh manusia. Kondisi pada saat dia itu disuruh membaca bukunya, itu tidak akan terjadi.
Karena siapapun yang disuruh membaca buku hariannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah buku catatanmu, kafa binafsika al-yawm, cukup bagi dirimu, 'alaika hasiba, engkau karena akan dihisab hari ini. Maka terbayang oleh kita pada saat kita sedang diaudit. Bagi kita yang bekerja di instansi pemerintahan, kita mengalami beberapa proses audit yang itu pasti akan kita alami. Pertama sekali kita dinamakan dengan ada audit internal, diaudit oleh teman-teman kita. Setelah itu kita akan diaudit lebih meluas lagi, ada yang diaudit oleh Itjen. Setelah itu ada yang diaudit oleh BPKP, ada yang diaudit oleh BPK. Kalau terjadi permasalahan yang sangat besar, maka itu akan diaudit oleh KPK. Berarti permasalahannya sudah sangat luar biasa. Nah, hari itu hari pengauditan terhadap seluruh perbuatan kita. Maka jangan sampai kita itu disuruh untuk membacakan kitab harian kita oleh Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita sangat dianjurkan untuk meminta doa kepada Allah, yaitu doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW yang berbunyi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah aku hisab yang ringan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Dan selanjutnya diajarkan oleh baginda Rasulullah dengan doa yang lain, bahwasanya Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini merupakan di antara doa-doa yang harus kita panjatkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat kita dibagikan buku catatan tersebut, nanti kita tidak ditanyakan satu persatu halamannya. Akan tetapi malaikat yang menjadi pemeriksa buku catatan kita itu diibaratkan dengan hanya membolak-balik halaman kertas buku catatan. Setelah itu dikatakan selesai. Ini yang dimaksud dengan hisaban yasira. Kalau seandainya disuruh baca seperti ayat yang kita bacakan tadi, berarti buku catatan kita itu bermasalah. Sehingga Allah memberikan gambaran bagaimana kondisi orang-orang yang diberikan buku catatan tersebut, baik dari sisi kanan dengan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri. Allah berfirman di dalam surat Al-Haqqah ayat 19 sampai dengan 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَالِيَةٍ. Ini adalah kondisi orang-orang pada saat diberikan buku catatan tersebut dari sisi kanan mereka, dan mereka meyakini inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Mereka yakin sekali bahwasanya kebaikan yang mereka lakukan itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Hari ini berapa banyak di antara kita pada saat kita melakukan kebaikan, akan tetapi kita ingin menyegerakan kebaikan kita tersebut dibalas oleh Allah di dunia. Ini menjadi sebuah permasalahan. Para sahabat salafus salih mereka itu sangat khawatir kalau seandainya kebaikan yang mereka lakukan tersebut itu dibalasnya di dunia, tidak lagi dibalas di hari akhirat. Maka bisa kita bayangkan bagaimana bahagianya seseorang itu menerima rapotnya dari tangan kanannya. Saya membayangkan
ayat ini pada saat kami kuliah di Al-Azhar. Hal yang paling bahagia bagi kami itu adalah pada saat kami mengetahui natijah, hasil imtihan, hasil ujian kami. Kenapa? Karena kami pada saat itu di era 90-an ujian itu 1 bulan penuh di Al-Azhar. 1 hari ujian, selang 1 hari ujian lagi. Pokoknya setengah mata kuliah ujian itu kerasa kepala itu panasnya luar biasa. Ya. Nah, kita belajar memang serius. Ada di antara orang senior kami seperti almarhum Profesor Muslim Ibrahim, beliau mengatakan pada saat saya menanyakan kepada beliau, "Bang, berapa kali abang baca buku Muqarrar?" Beliau mengatakan 13 kali, Dek. Satu buku itu beliau baca 13 kali. Sehingga apa? Natijahnya, hasilnya, momen yang paling bahagia bagi kami pada saat kami bisa melihat hasil ujian kami naik tingkat. Karena di sana sistem di Azhar masih memakai sistem tahun. Siapa yang tinggal 3 mata kuliah maka dia akan tinggal kelas. Masih dikritis oleh orang-orang pendidikan modern mengatakan sistem ortodok. Tidak ada masalah. Tapi yang penting kualitas keluarannya itu memang bisa dijamin. Nah, hal yang paling bahagia pada saat kita melihat hasil ujian kita naik tingkat. Bayangkan hari ini pada saat kita mendapatkan prestasi, dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri, dipanggil oleh Presiden, diberikan tanda penghargaan. Bagaimana bahagianya orang tersebut. Ini kebahagiaannya itu adalah kebahagiaan yang di dunia. Dan ini tidak bisa dibayangkan bagaimana bahagianya seseorang pada saat nanti dihisab di hari akhirat. Allah memanggilnya dan memberikannya buku catatan tersebut dan diterimanya dengan tangan kanan. Maka ini yang harus kita pintakan pada saat Imam Abu Hanifah menjelaskan, pada saat engkau berwudu maka yakinilah, pada saat engkau mencuci tangan kananmu yakinilah bahwasanya tangan ini yang akan diberikan oleh Allah kitab catatannya. Ini yang harus kita hadirkan. Imam Abu Hanifah menjelaskan seperti itu. Dan pada saat kita mencuci tangan kiri kita, jangan sampai kitab catatan harian itu akan kuterima dengan tangan ini. Ini diantara beberapa ikhtiar yang dilakukan oleh salafus saleh terhadap bagaimana proses agar buku catatan tersebut kita dapat menerimanya dengan tangan kanan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di ayat 25 Allah berfirman tentang kondisi orang-orang yang menerima buku catatan mereka dengan tangan kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan barang siapa yang diberikan kitab, buku catatan, raport dari tangan kirinya, fayaqulu ya laitani, sungguh celakanya aku, lam uta kitabiyah, seakan-akan aku tidak pernah mendapatkan buku catatan. Sama saja, tidak ada artinya apapun. Pada saat seseorang mendapatkan rapor buku catatan yang diterima dari tangan kiri, lebih baik tidak ada buku catatan. Ini adalah ungkapan, di mana ungkapan tersebut penyesalannya itu tidak bisa kita memperbaikinya lagi, dikarenakan Allah mengibaratkan dengan sighah ya laitani. Ini adalah penyesalan yang tidak bisa kita kembali lagi. Maka malam ini Allah masih memberikan kesempatan umur panjang kepada kita. Agar apa? Agar kita bisa memperbaiki diri kita, sehingga kita tidak menerima buku catatan tersebut dari tangan kiri kita. Sehingga amal-amal yang kita persiapkan itu kita bisa menerima buku catatan dengan tangan kita. Dan kondisi yang lain Allah jelaskan bagaimana orang-orang yang menerima buku catatan dari belakang. Allah berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 10 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim
Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Dan barang siapa yang diberikan kitab dari belakangnya. Ini merupakan salah satu penghinaan. Salah satu penghinaan terhadap mereka yang diberikan kitab dari belakang. Hal seperti ini sering terjadi, khususnya bagi seluruh pemerintahan kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Pada saat diberikan penghargaan kepada daerah-daerah, bagi daerah yang mempunyai penghargaan itu akan diberikan sertifikat dan disalami oleh menteri dalam negerinya misalnya. Tapi bagi yang daerah yang tidak mempunyai prestasi itu akan dibagikan sertifikatnya tanpa pun dilihat dan akan dikucilkan. Nah, begitu juga nanti lebih dahsyat lagi kondisi pada saat hari akhirat. Seseorang itu akan menerima buku catatan itu dari belakang. Dia akan mengambil dengan tangan kirinya dan itu dari belakang. Menandakan apa? Dia tidak berhadapan langsung dengan sang pemberi buku catatan tersebut. Allah berfirman di dalam surat Kahfi tentang apapun semua yang kita lakukan itu semua terdapat di dalam buku catatan kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yudhlimu rabbuka ahada. Ini yang dikatakan oleh orang-orang mujrimin, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan kriminalitas kepada Allah. Kriminalitas itu bukan hanya kriminalitas badan saja, akan tetapi kriminalitas itu adalah bisa juga termasuk di dalam kriminalitas al-jawarih ataupun al-qalb. Ini yang harus kita jaga bersama. Banyak di antara orang sanggup menjaga kemaksiatan jawarih, akan tetapi kemaksiatan khafiyah itu jarang bisa dijaganya. Bagaimana kemaksiatan khafiyah? Pada saat seseorang ustaz berceramah memberikan tausiah, dia bangga apabila YouTube-nya ditonton banyak oleh orang. Ini merupakan di antara kemaksiatan khafiyah. Kenapa? Karena istikbar, kesombongan, itulah yang membuat iblis diusir dari neraka, dari surga. Bayangkan, ribuan tahun iblis itu beribadah kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga dia itu disamakan derajatnya dengan malaikat. Kenapa? Pada saat Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam, berarti semua yang ada di situ baik jin dan malaikat itu adalah khitab dari Allah. Tapi pada saat itu iblis tidak mau sujud kepada Adam. Dikarenakan khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Bayangkan. Inilah bentuk kesombongan, bentuk kemaksiatan yang ada di dalam hati kita. Pada saat kita pergi salat subuh di tengah sepi, maka kita merasa bangga diri kita. Ya Allah, sungguh hebat saya. Di saat saudara-saudara saya yang lain tertidur pulas, saya sudah bangun untuk memujimu. Dibetik oleh iblis perilaku seperti itu sehingga kita membuat bangga diri kita. Begitu juga pada saat kita lagi jalan salat subuh, kita melihat ada anak-anak muda yang masih nongkrong di kafe. Lalu kita terbisikkan oleh iblis, kok bisa ya anak-anak itu seperti itu keimanannya? Sehingga kita merasa diri kita itu jauh lebih alim dari dia. Padahal ingatlah Rasul sendiri yang mengatakan jangan pernah aman diri kita untuk bisa masuk ke dalam surga, karena ada orang yang selama hidupnya mengamalkan amalan-amalan ahli surga, pas satu langkah lagi, satu tapak lagi,
tapak kanannya sudah masuk ke dalam surga, tapak ke kirinya belum, maka dia melakukan amal ahli neraka, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga ada orang yang sepanjang hidupnya dia melakukan kemaksiatan, akan tetapi pas satu langkah lagi dia melakukan amal ahli surga, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka jangan pernah berubah fungsi kita dari manusia menjadi malaikat untuk menilai amal orang lain, untuk menjudge bahwasanya si fulan ahli neraka, si fulan ahli surga, seakan-akan kita sudah menjadi panitia surga dan neraka. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apa saja yang akan ditanyakan oleh Allah pada saat nanti di hari akhirat tersebut? Di antaranya itu adalah kenikmatan. Allah berfirman di dalam surat Takatsur ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka nanti setiap kenikmatan yang kita dapati itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Hari ini baju yang kita pakai, mobil yang kita gunakan, kendaraan yang kita gunakan, tempat tidur, rumah, semua kenikmatan yang kita miliki itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Satu hadis yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailah. Suatu hari Rasul keluar di pagi ataupun di malam hari. Fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar faqala, dan dia bersama Abu Bakar dan Umar berkata, ma akhrajakuma min buyutikuma fi hadhihi sa'ah. Apa yang membuatmu wahai Abu Bakar dan Umar keluar pada saat seperti ini? Qala al-ju' ya Rasulullah. Kami lapar wahai Rasul. Bayangkan, ini adalah manusia yang terhebat. Keluar pada saat itu dikarenakan dengan satu alasan yang sama, al-ju', mereka lapar. Qala wa ana walladhi nafsi biyadi la akhrajani allazi akhrajakuma. Bahwasanya aku demi jiwaku di genggaman Tuhanku, aku juga keluar dikarenakan alasan yang kalian miliki. Tiga manusia mulia tersebut, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, semuanya keluar dengan alasan yang sama, mereka semuanya lapar. Ini manusia yang paling hebat, manusia yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah. Semuanya keluar dalam keadaan lapar. Faqamu ma'ahu fa'ata rajulun minal ansar fa idza huwa laysa fi baitihi. Rasul pada saat itu memasuki rumah sebuah orang Ansar dan tidak ada dia di dalam rumahnya. Falamma ra'athul mar'ah qalat marhaban wa ahlan. Pada saat itu istrinya mengatakan, istri yang punya rumah itu mengatakan, selamat datang dan silakan masuk. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina fulan? Di mana suamimu? Pada saat itu qalat zahabat yasta'zibu lana minal ma' idza ja'a al-ansar fa nadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi thumma qala alhamdulillahi ma hada al-yawma akrama adhayafan minni. Alhamdulillah, hari ini aku kedatangan orang yang paling mulia di Madinah hari ini, dikarenakan aku kedatangan tamu yang paling mulia. Selanjutnya faqala fansalaqa faja'ahum bi'idhnin fihi bushra wa tamar wa rutab faqala kulu min hadhihi. Pada saat itu diberikanlah beberapa kurma dan diberikan air kepada Rasulullah SAW dan dipersilahkan kepada Rasul beserta dua sahabatnya untuk mencicipi makanan tersebut. Wa akhadhal mudjah faqala ya Rasulullah SAW iyyaka wal hubub fazabaha lahum fa akaluhu min ash-shah min zalika al-'idhrin wa syaribu falamma anshabi'u wara'ahum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar. Pada saat itu si laki-laki Ansar tersebut pergi untuk memeras susu kambing, lalu kambing tersebut dipotong dan dimasak untuk dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya tiga orang ini datang kemari setelah kelaparan, tidak ada makanan. Maka dia mengatakan, jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi wahai Rasulullah. Dia menyembelih kambing tersebut, diberikan makan kepada Rasulullah SAW dan diberikan makan kepada Abu Bakar dan Umar.
Maka pada saat Rasul memakan daging kambing tersebut dan mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, wallazi nafsi biyadihi la tus'alanna an hadzal na'im yaumal qiyamah, demi jiwaku di genggaman Tuhan, sungguh nikmat ini akan diminta pertanggungjawaban nanti kelak di hari akhirat oleh Allah. Bayangkan, manusia paling mulia di atas jagat raya itu kelaparan. Mereka kelaparan, tidak mempunyai makan. Hari ini siapa di antara kita yang merasa kelaparan, yang tidak mempunyai makanan 2 hari? Tidak ada. Setiap hari Allah berikan kemudahan rezeki kepada kita. Paling tidak sekali kita bisa makan. Bahkan ada orang yang memang tidak bisa makan 3 kali sehari dikarenakan sudah sakit. Dia hanya bisa makan sekali. Kenikmatan-kenikmatan tersebut semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nikmatnya kita tidur di atas kasur, kamar yang ber-AC, mobil yang kita kendarai, itu semua akan diminta. La tus'alunna hadzal na'im yaumal qiyamah. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemana kita gunakan kendaraan kita? Apakah kita menggunakannya untuk memuji Allah? Apakah kita menggunakan kasur kita itu untuk menjauhkan lambung kita sehingga kita bisa memuji Allah? Ini jamaah yang harus kita persiapkan. Kenapa? Karena kita akan nanti di hari akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap semua nikmat-nikmat tersebut. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Ini merupakan nikmat yang paling terbesar yang masih Allah berikan kepada kita. Agar apa? Agar kita bisa mengisi buku catatan kita itu dengan kebaikan-kebaikan, birrun, kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan tersebut yang kita lakukan itu senantiasa akan mengikis dan menghapuskan segala bentuk kesalahan-kesalahan yang mungkin selama ini pernah kita lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.